Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Khairul Adar Rahbani dari kelas fase 3 absen 15. Jadi di sini saya akan membuat video tugas presentasi PKWU menjelaskan materi promosi dan pemasaran serta refleksi dan evaluasi. Langsung saja kita ke videonya. Definisi pemasaran langsung dan tidak langsung. Pemasaran tidak langsung adalah strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen secara tidak langsung. Contohnya yaitu melalui iklan, humas, tanggung jawab sosial, corporate social responsibility, dan pemasaran interaktif via internet secara tidak langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah metode penjualan di mana pengiklan atau penjual mendekati pelanggan potensial secara langsung dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya yaitu melalui penjualan lewat jasa yang ditawarkan. Contohnya yaitu penjualan lewat telepon, email, diminta atau tidak diminta, dan katalog mail, leaflet, iklan outdoor, brosur, dan kupon. Selanjutnya ada manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung memberikan manfaat bagi pelanggan dalam hal seperti yang pertama ada rasa senang, nyaman, dan bebas dari pertengkaran, menghemat waktu, pemilihan barang dagangan yang lebih banyak. Pemasaran langsung juga memberikan manfaat untuk penjual seperti menekankan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi, dapat ditentukan waktunya agar terjangkau calon pelanggan pada saat yang paling tepat. Selanjutnya ada basis data dan saluran-saluran pemasaran langsung. Basis data pelanggan dan pemasaran langsung. Basis data pelanggan adalah kumpulan yang terorganisir atas data yang menyeluruh dengan tentang pelanggan atau calon pelanggan individu yang meliputi data geografis, gemografis, psikografis, dan perilaku. Saluran-saluran dalam pemasaran langsung, yang pertama ada surat langsung, yang kedua ada pemasaran katalog. Konsep dan strategi pemasaran. Manajemen sebuah usaha atau perusahaan bertujuan untuk mengembangkan usaha atau perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara mempertahankan dan meningkatkan laba, meningkatkan penjualan dan juga pemasaran. Adapun proses pemasaran meliputi 6 tahap. Yang pertama ada analisis kesempatan pasar, penentuan pasar sasaran, menetapkan strategi persaingan, yang keempat mengembangkan sistem pemasaran, yang kelima mengembangkan rencana pemasaran, dan yang keenam melaksanakan dan mengendalikan rencana pemasaran yang telah disusun. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Peranan strategi pemasaran semakin diandalkan untuk memenangkan persaingan. Strategi pemasaran sangat penting karena menyangkut teknik bagaimana mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Untuk keperluan tersebut, kalian membutuhkan media promosi. Media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa suatu perusahaan kepada masyarakat. Selanjutnya ada promosi. Usaha untuk menginformasikan produk disebut dengan promosi. Promosi dapat dilakukan melalui 4. Yang pertama ada metode pengiklanan, adalah pesan yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui media massa. Yang kedua ada personal selling, adalah interaksi antara individu yang saling bertemu muka untuk kepentingan jual beli. Yang ketiga ada publisitas, adalah rangsangan terhadap permintaan suatu produk, barang atau jasa dari organisasi. Dan yang keempat ada promosi penjualan. Tujuan dari promosi ini adalah untuk yang pertama memberikan informasi kepada pihak lain, yang kedua untuk memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan pada pelanggan, yang ketiga memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain terutama konsumen, yang keempat mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan, yang kelima membujuk pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan, yang keenam ada mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain. Yang ketujuh ada menanamkan citra yang baik yang telah dihasilkan. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis,
kinerja suatu usaha bisnis. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain, dan termasuk kewajiban kepada pihak ketiga. Tahap-tahap evaluasi dan kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan aspek lingkungan. Untuk kasus ini, hanya meneliti aspek pasar, teknis, dan juga aspek finansial saja. Yang pertama ada posisi keseluruhan usaha, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Dan yang terakhir pikirkan target usaha Anda selanjutnya. Komponen laporan kegiatan. Pada dasarnya, laporan adalah sebuah cara bagaimana memberikan gambaran tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Berikut fungsi dari dibuatnya laporan kegiatan usaha adalah yang pertama pertanggungjawaban dan pengawasan, yang kedua menyampaikan informasi, yang ketiga bahan pengambilan keputusan, dan yang terakhir pengembangan usaha kerajinan. Komponen laporan kegiatan. Kegiatan usaha diawali dengan proposal. Akhir dari kegiatan yang dibuat pada laporan kegiatan pengolahan makanan bermanfaat untuk beberapa hal, seperti berikut. Yang pertama, membantu wirausahaan untuk mengembangkan usahanya serta menguji. Yang kedua, strategi serta hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang ketiga, membantu wirausaha untuk berpikir secara kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, sebagai eh, alat komunikasi, pemaparan, dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Yang kelima, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Selanjutnya, dalam pembuatan laporan kegiatan usaha ada susunan sistematika penulisan yang bisa dijadikan pedoman seperti terlihat pada contoh berikut. Yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Bab kedua isi utama laporan. Yang pertama ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan. Bab ketiga ada kesimpulan dan saran. Isinya ada kesimpulan dan saran, daftar pusaka. Selanjutnya ada daftar pustaka, daftar sumber-sumber dari buku, majalah, koran, dan lain-lain. Yang terakhir ada lampiran. Catatan yang kita peroleh selama kegiatan seperti daftar harga, bahan-bahan pembuat produk, dan lain-lain. Tahapan pembuatan laporan. Kegiatan akhir yaitu menyusun tahapan pembuatan laporan. Bab 1 terdiri dari latar belakang ataupun alasan kegiatan usaha ini dilaksanakan. Yang kedua, selanjutnya ada tujuan diadakannya kegiatan usaha. Selanjutnya ada manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan usaha. Bab kedua terdiri dari rencana kegiatan, itu meliputi waktu, tempat, dan susunan acara. Selanjutnya ada proses pelaksanaan berupa deskripsi mulai sampai pelaksanaan. Selanjutnya ada laporan kegiatan, deskripsi tentang kesuksesan antara kegiatan. Selanjutnya ada laporan keuangan, terdiri dari laporan laba, rugi, neraca, dan perubahan modal. Bab 3 terdiri dari kesimpulan, adalah resume dari rangkaian kegiatan, dan yang terakhir ada saran. Tanggapan yang dapat memberi peningkatan atas kekurangan dari kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya saya ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada promo belanja berhadiah.
hadiah sembako di minimal perbelanjaan 750.000, Abang Kakak bisa bawa pulang satu paket sembako dari store kita secara gratis. Promo berlaku hingga tanggal 30 September 2024.